3 ingin mempresentasikan hasil karya mading dari kelompok kita. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Wafiq Ainur Rahmah. Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda adalah gerakan yang dilakukan oleh para kaum muda untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Gerakan ini muncul karena semangat nasionalisme dan keinginan para pemuda untuk terbebas dari para penjajah. Kesadaran ini diawali karena banyaknya penderitaan rakyat yang terus-menerus dirasakan akibat penjajah. Gerakan Pemuda diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Gerakan Budi Utomo bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Berdirinya Budi Utomo dianggap sebagai cikal bakal dari kebangkitan nasional. Setelah berdirinya Budi Utomo, mulai muncul organisasi kepemudaan lain seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Sumatrenbong, Jong Celebes, dan lainnya. Awalnya, perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan karena hanya berfokus pada daerah masing-masing. Namun, lama-kelamaan mereka mulai sadar bahwa mereka tidak akan mencapai kemerdekaan Indonesia apabila masih bersifat kedaerahan. Oleh karena itu, mereka harus bersatu untuk mewujudkan tujuan mereka, yaitu kemerdekaan. Yang kedua akan dijelaskan oleh Rahma Sulistiawati. Karena seluruh pemuda Indonesia bersatu dengan tujuan yang sama, akhirnya dibentuklah organisasi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tahun 1926. Nah, PPI ini adalah sebuah organisasi yang menyatukan para pelajar dari berbagai daerah. Puncaknya pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Sehingga terbentuklah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menegaskan persatuan, satu tanah air, dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak penting dalam persatuan dan kesadaran nasional bagi masyarakat Indonesia. Pada saat itu juga, Gerakan Pemuda berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu Gerakan Perempuan. Gerakan Perempuan adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk memperjuangkan hak keadilan dan kesetaraan gender dalam semua bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi sosial, dan budaya. Karena pada saat itu perempuan dianggap rendah sehingga jarang sekali perempuan yang mendapatkan pendidikan. Hingga akhirnya muncullah tokoh-tokoh perempuan hebat yang membela hak-hak perempuan. Yang ketiga akan dibacakan oleh Diah Indriani. Salah satunya ada Raden Ajeng Kartini yang berjuang agar perempuan bisa memperoleh pendidikan seperti laki-laki. Melalui surat-suratnya, ia mengungkapkan keinginannya agar perempuan Indonesia maju dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pemikirannya ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak perempuan setelahnya. Selain Kartini, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat yang mendirikan sekolah khusus untuk anak perempuan agar perempuan bisa belajar dan berkembang. Yang keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Gerakan wanita semakin kuat sejak munculnya organisasi seperti Putri Mardika. Organisasi ini berdiri pada tahun 1912 yang digunakan untuk mendorong para perempuan supaya bisa ikut berjuang bareng. Terus sekitar tahun 1950 ada juga Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang fokusnya membela hak-hak perempuan, kesetaraan, sama keadilan sosial. Ada juga organisasi Kartini Fonds yang dibentuk pada tahun 1912 yang berpasangan dengan Van Deventer, orang Belanda yang peduli soal pendidikan, tujuannya buat memberi kesempatan belajar yang layak untuk perempuan pribumi. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Lista Aurel.
Jadi, kesimpulannya adalah gerakan pemuda dan gerakan perempuan sama-sama memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Gerakan pemuda menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Dan gerakan perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan ikut berperan dalam memperjuangkan menuju kemerdekaan. Keduanya menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan dan oleh bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.